2024 3671 13. Hari ini saya akan melakukan wawancara dengan ibu ini. Ibu bisa perkenalkan namanya siapa? Oke, nama saya Dr. Marika Setiawati, MPD, dosen pada program administrasi pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Biasanya ibu dipanggil dengan ibu siapa, ibu? Cukup Ibu Mary aja atau Ibu Merika gitu. Ibu, halo Ibu Marika, perkenalkan nama saya Naila. Oh iya, Naila. Oke ibu, saya ingin tanya sedikit nih. Banyak juga boleh apa. Sudah berapa lama ibu bergabung di Universitas Negeri Padang sebagai dosen di sini? Oh, kalau masalah bergabung ya terbilang baru untuk dosen muda ya di Universitas Padang sejak tahun 2023. Jadi hingga saat ini kira-kira 2 atau 3 tahunan lah bergabung di Universitas Negeri Padang. Oh, berarti tergolong dosen baru ya ibu di sini. Itulah. Kenapa alasan ibu tertarik untuk bergabung ke kampus ini untuk menjadi bagian dari UNP? Tertarik mengapa bekerja atau bergabung di lingkungan kampus karena dunia pendidikan itu adalah bidang yang sangat strategis dalam membangun sumber daya manusia, dan selain itu juga menjadi dosen itu adalah memberikan kesempatan bagi saya terutama ya untuk belajar, terus berkembang sekaligus berkontribusi dalam mencetak generasi muda yang berkualitas begitu. Oke ibu, selanjutnya mungkin pertanyaannya sebelum masuk ke UNP ini ibu pengalamannya menjadi dosen di mana saja gitu atau pernah jadi apa? Ya, kalau pengalaman pekerjaan ya menjadi dosen sejak tahun 2008 ya 2008 kemudian 2008 sembari bekerja sebagai konsultan di proyek Bank Dunia pada tahun 2003. Nah, terus berkembang sampai saat ini. Jadi sudah mengajar di beberapa kampus atau perguruan tinggi di Sumatera Barat. Wow, ternyata sudah banyak sekali pengalamannya ya ibu. Ya, dari itulah kira-kira 2008 ya. Menjadi dosen ini apakah ada tantangan tersendirinya ibu menjadi seorang pengajar? Kalau tantangan jelas ya, karena ada dinamika pembelajaran, artinya kita bisa menyesuaikan dengan metode mengajar dengan karakter siswa. Jadi karakter siswa dengan metode tentu perlu disesuaikan karena siswa memiliki karakter yang beragam dan kita harus mengikuti perkembangan teknologi dan bagaimana juga menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakannya pendidikan yang terus berubah begitu. Selanjutnya bagaimana keseharian ibu di kampus ini? Apakah ibu happy atau tertekan karena tugas? Happy aja karena kesenangan adalah bertemu dengan banyak orang. Jadi aktivitas saya itu meliputi mengajar, membimbing, melakukan penelitian dan juga melakukan pengabdian kepada masyarakat. Jadi selain itu juga terlibat dengan kegiatan administrasi akademik dan pengembangan program studi kampus gitu. Wow, lumayan sibuk juga ya Bu ya. Itulah kira-kira karena kita juga sebagai pembimbing HMD gitu ya. Oh, ibu pembimbing HMD. Berinteraksi dengan mahasiswa sangat banyak sekali. Sebagai apa ibu di HMD? Pembimbing. Oh, pembimbing. Karena ibu jadi pembimbing HMD ini, bagaimana pengalaman berinteraksi dengan mahasiswa dan aktivitas akademik lainnya? Sejauh ini positif saja dan juga pernah menyandang sebagai dosen favorit itu mahasiswa pada tahun 2002 antara 2024 dan 2025. Jadi termasuk dosen favorit di Fakultas Ilmu Pendidikan karena kita tahu berinteraksi dengan mahasiswa itu sangat baik sekali, sangat bagus sekali karena mahasiswa itu kan memiliki potensi yang besar. Dia kreatif dan bagaimana dia adaptif terhadap perubahan, meskipun itu perlu kita lakukan pendampingan baik dalam pengembangan sikapnya atau tanggung jawab akademiknya begitu. Menurut ibu sendiri bagaimana mahasiswa di kampus ini? Karena tadi udah menyandang sebagai dosen favorit nih, jadi bagaimana mahasiswanya sendiri di kampus ini menurut ibu? Mahasiswanya ya semangat belajar, kemudian terus berkembang, terutama dalam mengadaptasi perubahan-perubahan tantangan zaman. Ya,
paling menyenangkan saat menjadi bagian dari Universitas Negeri Padang ini, Ibu? Apa, Ibu? Ya, suasana intelektualnya yang dinamis, jadi ada kesempatan berdiskusi, ada kolaborasi, dan ada berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Oh, berarti Ibu senangnya tuh berinteraksi gitu. Bertemu banyak orang, berinteraksi. Menurut Ibu, bagaimana arti bekerja di lingkungan seperti ini? Kalau menurut saya tidak hanya sekedar pekerjaan, tapi juga sebuah pengabdian ya. Karena kita kampus adalah tempat berbagi ilmu, tempat membentuk karakter dan berkontribusi dalam pembangunan pendidikan. Oke. Pertanyaan selanjutnya itu adakah perubahan yang Ibu rasakan dari tadi kan Ibu lumayan banyak nih pengalamannya, adakah perubahan yang dirasakan terjadi seperti pengalaman atau relasi? Jelas pasti banyak perubahan, banyak relasi, banyak pengalaman, kemudian perluasan relasi profesional, peningkatan keterampilan akademik, kemudian lagi ada terutama dalam bidang pengajaran, penelitian dan komunikasi akademik gitu. Oke. Nah, jadi bagaimana harapan Ibu untuk kampus Universitas Negeri Padang ini menurut Ibu sendiri? Harapannya kampus ini ke depan terus berkembang menjadi lembaga atau institusi yang unggul, inovatif dan mampu bersaing secara internasional. Nah, yang terakhir nih Bu, bagaimana pesan untuk mahasiswa sendiri atau teman-teman yang ingin menonton, bagaimana pesan dan harapan yang ingin Ibu sampaikan kepada mahasiswa? Oke, pesan saya untuk mahasiswa, manfaatkanlah waktu sebaik mungkin karena tidak hanya untuk belajar akademik, tapi kita juga bisa mengembangkan soft skill, karakter dan jaringan. Jadi membangun jaringan sehingga nanti keluar dari perguruan tinggi atau universitas ini kita sudah siap terjun dan siap diterima di masyarakat begitu. Jadi harapannya sebagai kita mahasiswa itu harus kayak tamat dari kuliah ini bisa membangun relasi yang baik. Jadi soft skill, karakter, kemudian bagaimana kemampuan berorganisasi itu kita dapatkan di perguruan tinggi. Menurut Ibu, apakah organisasi itu wajib di lingkungan kampus ini sebagai ada mahasiswa yang menjadi mahasiswa kupu-kupu gitu? Siap kuliah pulang ya harusnya jangan seperti itu mahasiswa kupu-kupu, tapi bagaimana kita bisa memberikan manfaat dan memanfaatkan waktu, memanfaatkan sarana yang ada ketika kita duduk di bangku perkuliahan gitu. Nah itu teman-teman. Oke Ibu, terima kasih. Rasanya sudah cukup menjawab semua pertanyaan saya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya Ibu. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Baik, sebelumnya adalah proses wawancara yang telah dilakukan oleh rekan saya, Naila Mesya Edwin, dengan dosen program studi administrasi pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Dr. Merika Setiawati, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya Zorina Konita akan merangkum dan menganalisis hasil wawancara tersebut. Dalam wawancara tersebut, narasumber menjelaskan latar belakangnya menjadi dosen sejak tahun 2023 serta alasan memilih bekerja di lingkungan kampus, yaitu karena pendidikan merupakan bidang strategis dalam membangun sumber daya manusia. Selain itu, narasumber juga menceritakan pengalaman selama bekerja, interaksi dengan mahasiswa, serta makna bekerja di kampus sebagai bentuk pengabdian. Di akhir wawancara, narasumber menyampaikan harapan agar kampus terus berkembang dan memberikan pesan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan masa kuliah dengan sebaik-baiknya. Jenis komunikasi yang terjadi dalam wawancara ini adalah komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi langsung antara mahasiswa sebagai pewawancara dan dosen sebagai narasumber. Komunikasi ini bersifat dua arah karena terjadi proses tanya jawab secara interaktif. Selama proses wawancara, mahasiswa sudah melakukan etika komunikasi yang baik. Hal ini terlihat dari cara mahasiswa membuka percakapan dengan sopan, menggunakan bahasa yang formal, serta memberikan kesempatan kepada narasumber untuk menyampaikan pendapatnya tanpa dipotong. Namun dalam proses komunikasi tetap terdapat beberapa hambatan, seperti rasa gugup dari mahasiswa, perbedaan gaya komunikasi, serta jawaban narasumber yang cukup panjang sehingga terkadang sulit untuk dipahami.
Untuk mengatasi hambatan tersebut, mahasiswa berusaha tetap fokus mendengarkan, menyiapkan pertanyaan sebelumnya, serta memberikan respon nonverbal seperti anggukan sebagai tanda perhatian. Kedepannya, komunikasi dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan kepercayaan diri, membuat pertanyaan yang lebih mendalam, serta mengelola waktu wawancara dengan lebih baik. Secara keseluruhan, komunikasi yang terjadi sudah cukup efektif karena pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan interaksi berjalan dengan lancar. Dalam wawancara ini, mahasiswa telah menunjukkan keterampilan mendengarkan aktif. Hal ini terlihat dari sikap fokus terhadap narasumber, tidak memotong pembicaraan, serta memberikan respon nonverbal seperti kontak mata dan anggukan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa hambatan dalam mendengarkan, serta kesulitan menangkap inti pembicaraan ketika narasumber memberikan jawaban yang panjang, serta perhatian yang terbagi antara mendengarkan dan menyiapkan pertanyaan selanjutnya. Untuk meningkatkan kemampuan mendengarkan aktif, mahasiswa dapat melatih diri dengan mencatat poin penting, merangkum jawaban narasumber, serta memberikan respon verbal seperti mengulang inti pembicaraan untuk memastikan pemahaman. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa sudah menyiapkan mendengarkan aktif dengan cukup baik, meskipun masih perlu ditingkatkan agar komunikasi menjadi lebih optimal. Nah, berikutnya kesimpulan secara keseluruhan, proses wawancara yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan efektif. Mahasiswa telah menerapkan etika komunikasi dan keterampilan mendengarkan aktif, sehingga komunikasi dapat berlangsung secara lancar dan pesan dapat tersampaikan dengan jelas. Namun masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, seperti meningkatkan kepercayaan diri, memperdalam pertanyaan, serta meningkatkan kemampuan dalam memahami dan merangkum jawaban narasumber. Dengan perbaikan tersebut, diharapkan proses komunikasi dan wawancara di masa depan dapat menjadi lebih efektif dan berkualitas. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dalam proses analisis hasil wawancara antara rekan saya Naila Mesya Edwin dengan dosen Fakultas Ilmu Pendidikan Dr. Merika Setiawati, Universitas Negeri Padang. Dan apabila ada kesalahan kata dalam menyampaikan hasil analisis wawancara tadi, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.